Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak juga berharap kalian sudah melaksanakan kebiasaan paginya. Dan jangan lupa untuk mengirimkan foto-foto kegiatan ketika kalian mengerjakan kebiasaan pagi. Pada kesempatan kali ini, kita masih di tema yang ketiga, tokoh dan penemuan untuk mata pelajaran IPS tentang pengaruh modernisasi. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, kalian simak terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Baik, untuk pembelajaran kita kali ini yang akan kita pelajari di materi kita, yang pertama adalah pengertian modernisasi. Kemudian pengaruh listrik di bidang sosial budaya, pengaruh lampu di bidang sosial budaya, pengaruh televisi di bidang sosial budaya, pengaruh komputer di bidang sosial budaya, kemudian pengaruh alat transportasi bagi kehidupan ekonomi, dan yang terakhir adalah pengaruh modernisasi di bidang ekonomi. Pengertian modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah suatu kondisi perubahan sosial dalam masyarakat dari yang sebelumnya tradisional menjadi modern. Proses modernisasi terjadi selama berangsur-angsur dan mencakup setiap aspek kehidupan termasuk sosial budaya. Modernisasi berdampak signifikan dalam merubah kebiasaan serta tingkah laku individu, nilai, dan identitas masyarakat. Dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Berikut adalah pengaruh dari beberapa penemuan-penemuan di bidang iptek. Yang pertama adalah pengaruh listrik. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Sebelum ada listrik, malam hari gelap. Sulit beraktivitas di malam hari, belum tersedia banyak alat-alat elektronik, dan untuk mengisi bak air harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menimba air di sumur timba. Setelah adanya listrik, keadaan berubah. Malam hari tetap terang karena adanya listrik. Kemudian beraktivitas dapat dilakukan kapan saja, baik malam ataupun siang hari. Kemudian pengaruh selanjutnya adalah banyak tersedia alat-alat elektronik yang memudahkan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk mengisi bak air hanya dengan menyalakan saklar pompa air listrik tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Itu adalah pengaruh listrik dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat terkait benda dan peralatan rumah tangga yang berada di sekitar kita. Sebelum ada listrik, orang-orang zaman dulu menggunakan setrika arang untuk merapikan pakaian. Sebagai penerangan di rumah, banyak yang menggunakan lampu minyak. Untuk membuat tulisan di kertas, orang-orang zaman dulu menggunakan mesin tik. Dan untuk mengirim pesan kepada orang yang jauh menggunakan surat. Kemudian ada juga kentongan. Kemudian ada sapu dan kipas anyaman, itu sebelum ada listrik. Dan setelah ada listrik, untuk merapikan pakaian kita tidak perlu repot-repot mencari arang karena sudah tersedia setrika listrik.
Untuk penerangan ada lampu neon atau LED yang menggunakan energi listrik. Kemudian untuk mencetak tulisan di kertas, sekarang sudah ada komputer dilengkapi dengan mesin printer. Kemudian untuk mengirim surat atau berkomunikasi jarak jauh, itu sekarang setelah adanya listrik kita hanya terhubung dengan HP atau internet. Untuk memanggil orang dulu menggunakan kentongan, tapi sekarang menggunakan speaker. Untuk menyapu halaman atau ruangan di rumah, orang-orang dulu menggunakan sapu, tapi sekarang setelah ada listrik menggunakan vacuum cleaner. Untuk menyejukkan ruangan, orang zaman dulu menggunakan kipas angin, dan sekarang setelah ada listrik menggunakan kipas angin listrik. Itu pengaruh listrik bagi kehidupan. Sekarang pengaruh lampu bagi kehidupan masyarakat. Manfaat lampu. Manfaat lampu yang pertama adalah sebagai lampu penerangan rumah dan juga kendaraan, sebagai penghangat pada alat penetas telur, sebagai lampu pengatur lalu lintas, sebagai tanda bahaya, dan juga sebagai lampu penghias ruangan. Pengaruh pula lampu bagi kehidupan masyarakat. Sebelum ada lampu, suasana ketika malam hari cenderung gelap. Tapi setelah adanya lampu, malam hari tetap terang karena adanya cahaya lampu yang ada di mana-mana. Sebelum ada lampu, orang zaman dulu hanya mengandalkan lampu minyak untuk penerangan. Tapi sekarang sudah banyak lampu untuk penerangan. Kemudian, aktivitas cenderung dilakukan hanya pada pagi hari sampai sore hari. Tapi setelah ada lampu, aktivitas bisa dilakukan kapan saja karena adanya bola lampu. Kemudian, kegiatan belajar hanya bisa dilakukan pada saat siang hari saja. Tapi setelah ada lampu, belajar dapat dilakukan kapan saja. Begitu juga di malam hari. Pengaruh televisi. Televisi adalah alat elektronik yang setiap orang, setiap rumah pasti miliki. Nah, televisi ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari televisi di bidang pendidikan yang pertama adalah memunculkan kreativitas karena adanya acara-acara atau tampilan-tampilan di televisi yang menggugah kreativitas kita, yang menampilkan kreativitas kita sehingga kita bisa mencontoh atau meniru dari kreativitas tersebut. Kemudian selain memunculkan kreativitas sebagai sarana untuk belajar tambahan juga selain di sekolah, kita di televisi juga sebagai sarana untuk belajar. Dan selain dampak positif, televisi juga memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama adalah merusak moral. Karena di televisi ada tampilan-tampilan atau acara-acara yang kurang layak ditonton oleh anak-anak di bawah umur. Selain merusak moral, dampak negatif lainnya adalah malas belajar karena dengan menonton TV lupa waktu untuk belajar, bantu orang tua, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas positif lainnya. Selain dampak positif dan dampak negatif di bidang pendidikan, ada juga pengaruh televisi di bidang pengetahuan. Dampak positifnya pasti yang pertama adalah menambah wawasan. Kemudian juga kita akan mendapatkan tutorial-tutorial cara membuat sesuatu. Dampak negatifnya, kita akan mendapatkan informasi cara melakukan suatu penipuan. Ya, ini kalau tidak disaring dengan baik, kita akan terjerumus ke dalam hal-hal yang kriminal.
Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan informasi cara menjual barang ilegal. Itu adalah pengaruh televisi di bidang pengetahuan, baik itu dampak positif ataupun dampak negatifnya. Yang selanjutnya adalah pengaruh komputer. Nah, komputer ditemukan oleh Charles Babbage, seorang ahli matematika yang merupakan penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan adalah kalkulator otomatis pertama. Mesin hitung ini sangat bermanfaat untuk mengurangi kesalahan dalam menghitung. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Sejarah perkembangan komputer dimulai dari tahun 500 sebelum Masehi. Waktu itu, alat hitung tradisional yang disebut dengan abakus. Kemudian berkembang pada tahun 1821, komputer pertama ditemukan. Kemudian berkembang pada tahun 1939, komputer listrik dibuat. Dan pada tahun 1971, email atau surat elektronik pertama berhasil dikirim. Dan tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse pertama kali digunakan. Kemudian perkembangan selanjutnya pada tahun 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau PC, home computer. Kemudian baru pada tahun 1983 internet dengan jaringan global diciptakan. Dan pada tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat sampai sekarang kita merasakan dampak dari penemuan-penemuan para tokoh-tokoh yang lalu menemukan komputer. Itu adalah sejarah perkembangan komputer. Pengaruh komputer di bidang pendidikan yang pertama adalah sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian sebagai sarana juga untuk mengerjakan tugas siswa agar lebih mudah, membantu tugas administrasi guru, dan sebagai media pelaksanaan ujian berbasis komputer. Itu pengaruh komputer di bidang. Pengaruh komputer di bidang iptek yang pertama, pekerjaan jadi mudah karena hampir semuanya dilakukan oleh sistem komputer. Kemudian timbulnya lapangan kerja baru sebagai teknisi komputer, operator komputer, dan lain sebagainya. Pengaruh transportasi. Alat transportasi ada berbagai macam. Ada transportasi darat, laut, dan udara. Di sini ada proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Perlu kalian ketahui, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah menghasilkan barang. Kita lihat di gambar yang pertama, ada sebuah pabrik. Ini adalah kegiatan produksi, menghasilkan suatu barang. Kemudian kegiatan distribusi ini dilakukan oleh alat-alat transportasi. Ada transportasi darat, udara, mungkin menggunakan juga alat transportasi laut. Kemudian kegiatan konsumsi ini dilakukan oleh pembeli yang membeli produk hasil produksi dari production. Kemudian dikonsumsi ya, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, proses distribusi ini sangat ditentukan oleh alat transportasi, baik itu transportasi darat, laut, ataupun udara. Pengaruh transportasi terhadap penyebaran barang hasil produksi. Ada transportasi, dengan tidak adanya transportasi pasti memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Kita lihat pengaruh transportasi terhadap penyebaran hasil produksi. Jika transportasi memadai, maka distribusi barang menjadi lebih merata. Kemudian karena adanya transportasi yang memadai, harga barang itu stabil.
kemudian mendukung pembangunan juga, dan meningkatkan perekonomian masyarakat karena tersedianya alat transportasi. Bagaimana kalau tidak ada alat transportasi untuk mendistribusikan hasil produksi? Maka yang terjadi adalah distribusi barang menjadi tidak merata. Harga barang menjadi mahal, kemudian pastinya menghambat pembangunan dan ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil. Itu adalah pengaruh transportasi terhadap penyebaran barang hasil produksi. Nah, sekarang pengaruh modernisasi di berbagai bidang di bidang ekonomi. Jadi modernisasi itu adalah perubahan dari tradisional menjadi modern. Penemuan-penemuan yang ditemukan oleh Tomo pasti berdampak terhadap perubahan tingkah laku dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Contohnya radio. Manfaat radio di bidang ekonomi. Radio ini ditemukan oleh Guglielmo Marconi. Memiliki manfaat yang sangat luar biasa di bidang ekonomi. Yang pertama adalah sebagai media untuk iklan produk, media promosi, mengiklankan produk yang akan dipasarkan atau yang akan dijual. Kemudian memberikan informasi bagaimana cara berwirausaha yang baik, bagaimana cara berusaha, membangun usaha, kemudian mendistribusikan barang dan lain sebagainya. Pengaruh modernisasi di bidang ekonomi. Nah, di sini ada telepon, internet, dan juga alat transportasi. Telepon dampak di bidang ekonomi. Dengan adanya telepon, itu sebagai alat komunikasi jarak jauh, sehingga suatu usaha dapat berkembang tidak hanya di satu wilayah saja. Itu dampak di bidang ekonomi karena adanya telepon, ada relasi, ya, sehingga dapat mengembangkan usahanya tidak hanya di suatu wilayah saja, mungkin di wilayah A, wilayah B, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah internet. Dengan adanya internet, ini bisa digunakan sebagai promosi atau juga untuk memasarkan produknya secara online di marketplace, sehingga pemasarannya lebih luas, bukan hanya di wilayahnya saja, mungkin di berbagai negara yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah angkutan umum atau angkutan kota sebagai sarana transportasi bagi pelaku usaha dan untuk mendistribusikan produknya sehingga produknya lebih cepat diterima oleh konsumen. Itu pengaruh modernisasi di bidang ekonomi. Untuk mata pelajaran IPS, ya, itu saja yang akan kita pelajari di tema yang ketiga. Bapak harap kalian bisa memahaminya dan ada informasi penting yang harus kalian catat. Silahkan dicatat. Setelah ini kalian akan mengerjakan tugas dan soal latihan yang akan Bapak berikan setelah kalian menyelesaikan materi di video pembelajaran ini. Terima kasih. Semoga tugas dan soal latihan yang akan kalian kerjakan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.